Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Ipang Tapal Channel. Dalam video ini gue sedang membuat meja gerobak bakso minimalis. Nah, untuk gerobak bakso minimalis ini terbuat dari kayu jati Belanda. Untuk jati Belanda ini biasanya itu bekas palet guys. Jadi banyak para pedagang kayu-kayu bekas yang memang dia ambil dari pabrik itu biasanya bekas palet barang-barang seperti barang pabrikan. Nah, jadi gua beli di toko Madura. Langsung aja ikutin videonya dari awal sampai akhir, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, ini adalah meja gerobak yang sedang gua buat. Untuk ukuran meja gerobak bakso minimalis ini berukuran 50 x 110 cm. Dan di sini gua kasih tambahan untuk tatakan mangkoknya yaitu berukuran 60 x 15 cm. Di sini gua buat 3 buah untuk menaruh botol kecap dan botol saus. Dan juga untuk botol lainnya. Nah, untuk pelubangan ini gue menggunakan alat yang dinamakan dengan hole saw. Nah, hole saw ini berukuran 10 cm. Untuk etalasenya ini berukuran 65 x 40 cm. Untuk alas si bakso ini gue menggunakan akrilik guys. Tujuannya yaitu ketika untuk membersihkannya, jadi tinggal mudah untuk kita bongkar dan juga mudah dibersihkan. Di sini sengaja gue menggunakan media akrilik bukan kaca karena memang untuk kelebihan si akrilik ini tidak mudah pecah. Nah, ini masih terbungkus, nantinya akan gue kletek setelah gue finishing si meja gerobak bakso ini. Nah, di sini gua membuat untuk laci uang. Jadi sengaja tidak menggunakan kunci. Yang menggunakan kunci hanya kotak lemarinya saja. Jadi di sini ada laci dan ada lemarinya. Pengerjaan keseluruhan meja gerobak ini itu semuanya gua serut dan gua amplas, jadi luar dalam itu halus. Nah, nantinya akan gua wood stand dan sanding sealer. Setelah sanding sealer baru finishing di pernis. Nah, di sini gua menggunakan pernis glossy. Oke guys, ini adalah pewarna kayu atau wood stand. Jadi untuk wood stand ini gua pilih warna kenari atau walnut. Untuk pewarnaan kayu ini gua menggunakan bahan kaus bekas yang halus. Jadi gue tidak menggunakan kuas. Nah, gue menggunakan bahan kaos bekas saja guys. Oke, kita warnain untuk kayu meja gerobaknya. Oke guys, proses wood sandnya telah selesai karena sudah kering juga. Di sini gue menggunakan wood stand kiloan, gue campur dengan thinner jenis HG. Jadi proses pengeringannya itu nggak begitu lama, sekitaran 10-15 menit saja guys.
Nah, di sini sudah benar-benar kering. Lalu sekarang gua akan proses yang namanya sanding sealer. Oke, sekarang kita proses sanding sealer. Nah, sanding sealer itu gue baca di Google aja ya, keterangannya apa. Sanding sealer adalah jenis lapisan dasar dan atau lapisan intermediate yang warna hasil aplikasinya transparan, sehingga serat kayu maupun warna alami substrat tetap terekspos. Jadi sanding sealer ini boleh dikatakan untuk dasarnya guys, untuk premiernya. Jadi untuk serat kayu yang sudah diamplas itu tetap akan bisa terekspos setelah nanti kita di vernis. Jadi sebelum di vernis itu kita kasih yang namanya sanding sealer. Ini dia guys, sanding sealer. Nah, untuk sanding sealer ini gue beli sama, belinya kiloan. Jadi dicampur dengan thinner. Nah guys, lagi-lagi gue menggunakan bahan bekas potongan kaos guys. Jadi untuk jenis kaos ini harus halus guys. Tidak apa tuh namanya? Tidak berbulu. Nah, ini tinggal kita lepit dua. Kuas ini kita bungkus dengan kaos guys. Jadi tujuannya pada saat kita melapisi itu dia benar-benar merata guys. Kalau seandainya dengan kuas kan dia akan apa tuh namanya, ikutin serat si kaos. Jadi kalau kalau menggunakan kaos ini itu dia akan merata. Nah, kita bisa ikat aja di sini seperti ini. Ya, langsung aja kita proses untuk sanding sealernya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai dengan proses sanding sealer. Seperti ini guys. Usahakan harus benar-benar merata ya guys. Jadi nantinya pada saat proses vernis itu tidak belang. Oke guys, untuk proses sanding sealernya sudah selesai. Kebetulan untuk sanding sealer ini tidak memerlukan waktu lama untuk proses keringnya. Dia sekitaran 1 atau 2 menit saja. Karena gua menggunakan thinner jenis HG. Jadi bubuk sanding sealer itu diberi thinner itu yang jenis HG ya guys. Mungkin kalau seandainya untuk jenis ND itu lama keringnya. Nah, sudah terlihat serat-serat kayu seperti ini. Dia terlihat nimbul. Jadi serat-serat kayu jati Belanda ini terlihat urat-uratnya. 3 langkah yang kita lakukan dari proses wood stand atau pewarnaan kayu, lalu proses sanding sealer. Nah, nanti terakhir yaitu vernis. Oke, sekarang proses finishing yaitu vernis. Nah, di sini gue menggunakan vernis racikan yaitu bubuk jamrut dicampur dengan thinner. Lagi-lagi gue menggunakan thinner jenis HG. Jadi perbandingannya yaitu dari 1 bungkus bubuk jamrut dicampur dengan 4 liter thinner jenis HG. Sama, dia proses untuk keringnya itu nggak begitu lama, sekitaran 5 menit dia langsung kering dari pengolesan. Nah, di sini tetap
gua menggunakan kain kaos, sisa potongan kaos. Jadi untuk kaosnya ini dilapisi dengan kaos seperti tadi. Oke, sekarang tinggal kita proses finishing. Kita mulai proses finishing vernish. Sorry, gua ralat untuk vernish ini yaitu Sirlak bermerek Jamrud. Jadi vernish ini diracik dengan thinner. Bubuk Sirlak bermerek Jamrud ini diracik dengan thinner. Jadi takarannya yaitu 1 bungkus Sirlak bermerek Jamrud itu dicampur dengan thinner sebanyak 4 liter. Nah, kalau seandainya kita beli vernish itu dalam 1 kilogramnya aja sekitaran harga Rp70.000. Nah, kalau seandainya katakan dalam 4 liter perbandingan 4 kilo itu 70 kali 4 sudah berapa tuh, ya kan? Nah, kalau seandainya ini bermodalkan untuk thinnernya itu kan untuk 1 liternya 15.000 dikali 4 berarti 60.000, dan untuk sirlaknya 35.000 berarti 95.000. Jauh sekali perbandingannya ya. Jadi mendingan kalian seandainya membuat sesuatu itu menggunakan Sirlak bermerek Jamrud dicampur thinner. Ini goyang-goyang, tumpuannya itu di bawahnya itu triplek. Jadi karena untuk lantai workshop gua ini tidak rata, jadi gua menggunakan triplek. Nah, si tripleknya ini agak lentur. Jadi kalau kena gerakan itu dia akan goyang-goyang. Bukan berarti si kaki meja ini itu nggak rata ya. Orang memang ditumpu dengan triplek. Untuk daya keringnya si sirlak ini, si vernish ini sebenarnya cukup lumayan cepat juga seperti shining sealer. Dia 1-2 menit dia langsung kering. Tidak mencapai 5 menitan. Dan sirlak ini itu glossy ya guys, tidak dop, bukannya dop ya. Jadi jenisnya ini jenis glossy. Proses vernishnya sudah selesai dan sudah kering juga. Nah, selanjutnya yaitu pemasangan kaca atau akrilik. Oke, sekarang pemasangan untuk kacanya. Nah, ini gua ganti dengan akrilik.
Jadi guys, untuk waktu pengerjaannya ini mencapai 1 mingguan guys. Nah, untuk total biaya yang gua keluarkan untuk gerobak bakso ini itu mengeluarkan dengan modal Rp500.000 guys. Jadi kalau seandainya untuk dijual ke customer, ini gua jual seharga Rp2.000.000 guys. Oh iya, untuk lubang si panci ini gua kasih aluminium untuk meredam panas dari bawah. Jadi selayaknya memang untuk gerobak bakso itu harus menggunakan aluminium di sekitaran dandang atau panci si bakso ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis alias tidak bayar guys. Tujuannya yaitu untuk memotivasi agar supaya saya kedepannya selalu giat untuk membuat konten dan berbagi ilmu dengan kalian guys. Akhirul kalam, gue ucapkan terima kasih.